Bagi teman-teman yang belum follow Instagram saya, silakan di follow karena di Instagram saya sering melakukan tanya jawab untuk follower melalui video. Kemudian Instagram juga saya sering bagi ataupun upload foto video tentang kesehatan. Nah, untuk teman-teman yang belum follow, silakan follow karena di Instagram juga saya sering bagi-bagi rezeki untuk teman-teman semua. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya. Sebelumnya saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa dan semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Amin. Teman-teman, ya saat bulan puasa ini tiba-tiba teman-teman terkena radang tenggorokan. Nah, anggap saja teman-teman terkena radang tenggorokan akibat infeksi bakteri. Nah, kira-kira kalau seandainya orang puasa kena radang tenggorokan itu boleh atau tidak? Silakan tulis di kolom komentar. Nah, jadi pada video kali ini kita akan membahas cara sehat puasa bagi penderita radang tenggorokan. Namanya sedang sakit tentu tidak enak ya di badan, apalagi kalau seandainya teman-teman mengalami radang tenggorokan. Kalau radang tenggorokannya tergolong ringan ya mungkin tidak begitu menyiksa, tapi kalau radang tenggorokannya sampai demam, nyeri menelan, ya rasa tidak nyaman di tenggorokan, kemudian untuk bernapas saja sampai sakit, ya untuk minum dan makan juga ikut sakit, ya tentu ini akan sangat mengganggu sekali. Nah, jadi bagaimana ini kok radang tenggorokan ikut puasa? Nah, sebelum teman-teman ikut berpuasa, teman-teman harus berkonsultasi dulu ke dokter, ya diobati dulu radang tenggorokannya. Nah, kemudian ditanyakan ke dokter, dok, saya ikut berpuasa bagaimana? Nah, kalau seandainya dokter bilang memungkinkan dan bisa puasa, ya ikut puasa. Tetapi ada poin-poin penting yang harus teman-teman patuhi. Jadi ada beberapa tips sehat supaya teman-teman walaupun radang tenggorokan bisa puasa dan juga supaya radang tenggorokannya itu cepat sembuh. Yang pertama, makanan yang mudah ditelan. Teman-teman saat sedang radang tenggorokan kan menelan saja itu nggak nyaman ya. Jadi pilihlah makanan yang teksturnya lunak. Ya supaya tidak menimbulkan iritasi yang bertambah. Kalau iritasinya bertambah ya tentu keluhannya juga akan bertambah. Jadi teman-teman disarankan mengkonsumsi makanan tekstur lunak, contohnya bubur, sup ya ataupun tekstur lunak lainnya. Nah, jadi jangan sampai teman-teman malah mengkonsumsi makanan yang tekstur keras dan juga makanan yang bisa mengiritasi tenggorokan. Makanan pedas misalkan ya, makanan yang digoreng-goreng, makanan yang terlalu banyak mengandung lemak. Nah, tentu makanan-makanan ini bisa menambah iritasi teman-teman. Nah, sehingga radang tenggorokannya ya tidak sembuh ya, ataupun iritasinya menyebabkan teman-teman malah tambah radang. Nah, jadi penting untuk memilih makanan dengan tekstur yang lunak. Yang kedua, bernapas seperti biasa. Nah, saat sedang radang tenggorokan jangan sampai teman-teman bernapas lewat mulut. Itu akan menyebabkan tambah kering. Kalau tambah kering ya tambah sakit. Terutama saat teman-teman tidur. Kalau tidur kan nggak sadar nih. Tidur tiba-tiba teman-teman bernapas lewat mulut ya ngorok. Nah, tentu itu akan menyebabkan iritasi ya, tenggorokan makin kering makin sakit. Nah, tentu ini akan memperburuk kondisi teman-teman. Jadi kalau tidur perhatikan benar-benar posisinya ya, jangan sampai teman-teman tidurnya ngorok. Yang ketiga, hindari udara yang kering. Nah, jadi teman-teman ya sebaiknya menghindari udara kering ya, ruangan yang udaranya terlalu kering karena bisa menurunkan produksi liur. Nah, ini akan memperburuk kondisi tenggorokan teman-teman ya, makin tidak nyaman. Nah, kemudian teman-teman bisa memakai pelembab udara ya supaya udaranya tidak begitu kering. Kemudian hindari juga kipas angin yang langsung ke badan. Hindari juga ruangan ber-AC yang terlalu dingin. Nah, ini juga teman-teman poin pentingnya. Yang keempat, kurangi bicara. Nah, teman-teman ya, bicara ini sama seperti napas lewat mulut. Nah, ini akan menyebabkan udara di tenggorokan itu kering. Jadi teman-teman ya hemat-hemat kalau bicara, yang penting-penting saja. Kalau teman-teman masih cerewet, masih suka ngoceh saat radang tenggorokan, ya tentu itu akan semakin tidak nyaman. Nah, jadi selama teman-teman radang tenggorokan itu hemat-hemat bicara. Yang kelima, berkumur dengan obat kumur. Nah, teman-teman ya, ketika teman-teman berkumur dengan obat kumur ini bisa mengurangi iritasi ataupun juga peradangan di tenggorokan.
Nah, teman-teman bisa membeli obat kumur ini di apotek ya, ataupun di toko obat. Nah, sebelum menggunakan itu lihat dulu cara penggunaannya. Di belakang biasanya ada ya, di kemasannya itu bagaimana, harus sesuai instruksi. Nah, teman-teman bisa menggunakan obat kumur ini pada saat sahur ya, ataupun berbuka setelah teman-teman sikat gigi. Yang keenam, cukup istirahat. Nah, walaupun teman-teman sedang berpuasa ataupun juga ini ditambah dengan radang tenggorokan, tetap harus cukup istirahat. Nah, dengan teman-teman cukup istirahat itu akan memberikan kesempatan tubuh untuk bisa melawan infeksi bakteri lebih baik, untuk bisa membantu tubuh menyembuhkan yang sedang tidak sehat. Nah, kalau teman-teman begadang, kurang tidur, kurang istirahat, tentu kemampuan tubuh untuk melawan infeksi bakteri dan kemampuan tubuh untuk menyembuhkan diri itu juga akan menurun ataupun tidak optimal. Jadi tetap walaupun puasa ya, pola tidur berubah karena terbangun sahur, jangan sampai kekurangan tidur ataupun kekurangan istirahat. Tidurlah 7-9 jam ya, kalau nggak bisa minimal 6 jam seharinya. Nah, teman-teman ya, silakan ikuti tip-tip tadi ya supaya puasanya lancar walaupun sedang radang tenggorokan, dan jangan lupa untuk tetap mengkonsumsi obat jika diberikan oleh dokter secara teratur. Terima kasih. Jangan lupa like, share, dan komen di video ini. Semoga puasanya lancar dan kita semua selalu dalam keadaan sehat. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat. Sampai jumpa.